Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumu'ah, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Syukur kita haturkan kepada Allah. Hidup dicipta untuk beribadah. Allah selalu membantu dan membantu. Sebab kalau kita nggak dibantu, walaupun sekejap mata, walaupun mengerdipkan mata, kita nggak akan bisa melakukan. Sementara amanah itu berat. Maka bantuan untuk mendapatkan kemudahan. Ya Allah telah jelaskan, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan sampaikan kepada kamu ucapan yang berat, amanah yang berat, yang kita tidak akan bakal mampu bila kita hanya bertumpu kepada kemampuan pribadi. Makanya kita mengakui, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan sampai urusanku untuk ku pikul sendiri tanpa engkau memberikan bantuan walaupun hanya sekejap mata. Makanya kita berzikir, berdoa diantaranya dengan la haula wala quwata illa billah. Di antara bentuk pertolongan Allah supaya yang berat menjadi mudah, ya Allah telah menjanjikan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan peringatan, petunjuk, arahan, bimbingan. Adakah yang mau mengambilnya? Perwujudan Allah akan memberikan kemudahan. Apa diantaranya? Yaitu setiap kali kita mau berkarya, awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, itu lengkapnya. Yang terjemahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang tafsirnya masing-masing diri bisa memahami, saya memulai kegiatanku sambil memohon pertolongan kepada Allah, Allah Zat yang Maha Rahman, Allah Zat yang Maha Rahim. Tabarukan billah, dengan mengharapkan keberkahan dari Allah, sehingga dengannya nanti akan mendapatkan bantuan, kecukupan, kerjanya ringan tapi hasilnya besar, sehingga amanah akan terpikul dan akan mendapatkan penghargaan dengan dijadikan pewaris surga Allah Ta'ala. Termasuk dengan diutusnya Nabi, itu juga termasuk bantuan dari Allah.
bentuk dari kasih sayangnya yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Ar-Rahman rahmatnya luas, semua makhluk diberi sebagai bekal. Ar-Rahim rahmat bersifat terus sebagai balasan untuk mukmin di surga. Makanya tugas Nabi itu dikatakan sebagai rahmah, penyebaran kasih sayang. Yang Allah telah jelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutusmu kecuali untuk menebarkan rahmah kasih sayang untuk makhluk semuanya. Syukur beruntung, kufur nggak mau diingatkan, hancur, ditanggung sendiri-sendiri. Di antara apa yang disampaikan Nabi yang disebarkan ke alam raya, petunjuk kehidupan, kita diberitahu perjalanan kehidupan manusia dari masa ke masa. Kita sebagai makhluk bergenerasi, dari anak turun ke cucu, turun ke buyut dan berikutnya. Yang Nabi telah meninggalkan kita sudah 1400 tahun lebih, entah kita secara generasi keturunan keberapa, semuanya mendapatkan bimbingan, cuma kondisinya berbeda, tetapi kita pun juga telah mendapatkan petunjuk jalan keluarnya. Kondisi baik itu di masa awal, berikutnya menurun, puncak jatuh, terjadinya kiamat. Ini dijelaskan Nabi SAW, la ya'ti ala nasi zaman illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang kepada manusia sebuah masa kecuali sesudahnya lebih jelek. Nah, kita diberitahu, dan kita berada pada generasi yang masuk kategori bagian-bagian belakang. Berarti kondisi jelek itu adalah termasuk di situ kita berada, di dalam lingkup kita diciptakan. Masa yang sedang kita jalani di urutan yang bagian-bagian akhir. Bagian awal itu yang baik, sebagaimana pesan Nabi SAW, khairu ummati qarni tsumma ladina yalunukum tsumma ladina yalunahum. Sebaik-baik umat kurun itu yang selevel dengan Nabi, itulah sahabat. Lalu mengiringinya ada tabi'in, lalu mengiringinya lagi tabi'in. Setelah itu bisa menggelundung, kejelekan semakin besar. Itu juga dipesankan Nabi SAW, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu yang hidup sesudahku akan melihat perselisihan banyak sekali. Ayo ikhwah, walaupun keadaannya demikian, tidak menutup kemungkinan siapa yang pengen baik semuanya punya kesempatan. Karena kebaikan tidak dipengaruhi oleh waktu, walaupun kondisi di beda-beda waktu itu berbeda-beda. Walaupun di generasi pertama di sana Nabi masih hidup, wahyu masih turun, tapi kalau orang itu tidak butuh kepada kebaikan pun juga tidak mendapatkan. Di masa Nabi Adam ada iblis, kurang apa dakwah Nabi Adam? Di masa Nabi Ibrahim pun juga ada orang membantah, bahkan bapaknya sendiri. Kurang apa dakwahnya Nabi Ibrahim? Di masa Nabi Musa pun juga demikian, salah satu dari ulul azmi. Tapi gimana nasib Fir'aun, Qarun, Haman dan semisal? Berarti masa tidak mempengaruhi, walaupun di masa itu ada sesuatu. Kuncinya keselamatan itu kepada siapa yang butuh. Kalau nggak butuh, walaupun ayam ada di lumbung nggak mau makan, ya tetap kelaparan. Sehingga ada ungkapan, ayam mati di lumbung padi. Kenapa? Ya kenapa? Sudah diberikan stok cukup, nggak mau memanfaatkan.
Di masa sekarang pun dan juga masa ke depan, siapa yang butuh baik tetap berhak mendapatkan. Kenapa? Janji Allah, faman ihtada fahwal muhtad. Siapa yang cari petunjuk berarti butuh, dia akan diberi. Kapan? Kapan saja. Kelengkapan apa yang dipesankan Nabi SAW ketika menghadapi kondisi berat, solusi yang dibimbingkan adalah dengan tamasuk. Kelengkapan apa yang kita sampaikan di atas, man ya'is minkum bati fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu hidup sesudah saya akan melihat perselisihan sangat banyak. Ternyata di situ juga dilengkapi dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi min ba'di addu 'alaiha bin nawajid fa inna kulla muhtasatin bid'ah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian apabila pengen semangat, berpegang teguhlah kepada jalan kehidupanku. Bagaimana Nabi SAW mewujudkan Al-Quran dan sempurna. Sahabat yang telah diajak mitra mewujudkan pun juga telah berkarya dengan sempurna, diabadikan, dijaga, dan didakwakan dari masa ke masa. Peganglah itu. Dan jauhi yang namanya perbuatan menyelisihi. Kenapa? Bid'ah itu kesesatan. Siapapun paham bid'ah itu kesesatan, kenapa tetap disampaikan? Jawabnya, kalau kesesatan tampak kesesatan, orang dengan fitrahnya nggak suka kepada sesat, begitu lihat sesat dia akan segera pergi. Kadang yang jadi masalah, sesat ditampilkan tidak sesat, yang hak ditampilkan kebatilan. Itu namanya syubhat. Elek dikesankan baik, baik dikesankan jelek. Orang yang punya ilmu tahu sumbernya seolah mudah. Ibarat ada uang palsu, punya alat cek, oh ini asli, ini palsu, itu ahli ilmu. Tetapi pengkaburan yang ada, syubhat yang ada ketika disuguhkan kepada masyarakat awam, ini yang jadi masalah. Itu yang banyak memakan korban. Makanya ayat yang mengancam kepada orang munafik itu lebih banyak daripada mengancam kepada Yahudi, Nasoro, musyrik, Majusi, dan kafir yang lain. Kenapa? Ancaman ayat kepada orang munafik lebih banyak karena dia aslinya kafir, cuma penampilannya penampilan sebagai muslim. Dikira teman tapi musuh. Dikira ayam ternyata musang. Dikira domba tapi serigala. Itulah du'atun ila abwabi jahannam, para dai yang mengajak ke pintu jahanam. Namanya dai, menguasai dalil, bahasa Arab, berlisan Islam, berbaju Islam, berlingkup Islam, berbahasa Islam, atau al-imah al-mudilin, para imam sang penyesat. Ini terlalu banyak. Bila kita nggak punya ilmu akan jadi korban. Salah satunya di bulan yang sedang kita jalani kali ini, Rabiul Awal. Mungkin Jumat depan tanggal 12 warnanya dimerahkan menjadi libur, mungkin dikatakan nasional, yang dikaitkan katanya ini adalah bagian dari Islam, membawa Nabi SAW, kata cinta, katanya hari kelahirannya, dengan berbagai macam acara yang disemarakkan seolah itu sebagai pejuang habis-habisan. Buat orang yang tidak paham dikira benar.
Tapi buat orang yang cerdas akan tanya, hadis riwayat siapa Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal? Sudahkah hari kelahiran Nabi sistem periwayatan? Ahli sejarah saja nggak sama menentukan secara perkiraan. Nabi sendiri sebagai pelaku, andaikan itu iya, pasti dituruni wahyu dan berbuat apa yang menjadi kemestian bimbingan buat masyarakat. Tapi Nabi tidak, sahabat tidak. Orang yang cerdas akan tanya. Yang pasti tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat bisa dibilang semuanya ngumpul, termasuk hari terakhir mereka ketemu Nabi. Diceritakan ketika mereka sedang sholat, kelambu yang menutup kamar Nabi beliau buka, beliau melihat orang sedang berjamaah, orang tahu, kemudian menoleh, sholat mereka hampir batal karena senangnya melihat kepada Nabi dikala mereka sholat. Setelah itu ditutup, itulah pertemuan terakhir, sehingga mereka itu betul-betul merekam. Itu adalah hari kematian Nabi SAW. Tapi kenapa berubah menjadi hari kelahiran? Ini merupakan penipuan sejarah. Kenapa kita mudah ditipu? Apa memang kita itu terlalu bodoh? Gak bisa baca? Gak mau belajar? Gak ada sumber hukum yang bisa ditelaah? Padahal Allah telah menjamin Quran dijaga, sunnah dijaga, dakwah dijaga. Andaikan toh itu hari kelahiran lalu diperingati, tentunya ada konsekuensi, tanda cinta Nabi kalau memang itu benar. Kalau salah, lebih parah lagi. Kalau begitu, andai orang yang mengatasnamakan cinta Nabi lalu mengadakan peringatan hari kelahirannya, andai itu dibenarkan, tentunya mereka tidak semata mengklaim saya cinta, saya cinta, saya cinta. Untuk apa? Banyak mengungkapkan tak nggak ada bukti. Apa nggak takut ancaman Allah Ta'ala? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu ngomong tapi nggak kamu kerjakan? Katanya cinta. Mana bentuk-bentuk cintamu? Dan cinta harus ada bentuk nyata. Allah telah jelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, ya Rasulullah SAW kepada mereka, bila memang kalian cinta Allah, buktikan cintamu. Apa? Ikuti Nabi. Jangan hanya sebatas ngomong cinta, cinta, tapi ada penipuan di balik kata cinta yang selalu dihembus-hembuskan. Maka daripada itu, bila memang betul-betul cinta, wujudkan cinta itu sendiri seperti apa. Cinta Rasul yang pertama, ilmunya Rasul, Quran 30 juz dan jutaan hadis, bersama perilaku para sahabat, harus belajar. Itu konsekuensi kewajiban pertama. Yang kedua, setelah dipelajari, apapun yang disampaikan Nabi termasuk perkara gaib dan itu sahih, wajib diimani. Jangan dikatakan gak masuk akal, akal kita yang terlalu kecil. Yang ketiga, kerjakan perintah Rasul. Yang keempat, jauhi larangan Rasul. Yang kelima, beramalah dengan tuntunan Rasul, ojo ngibadah haram. Selawat itu hanya Ibrahimiyah, nggak ada selawat nariyah, tibul kulub dan macam-macam. Yang keenam, lanjutkan dakwah Rasul. Dengan Al-Qur'annya dijelaskan, sunnahnya dijelaskan, perilaku sahabat jelaskan, itu namanya melanjutkan dakwah Rasul. Kemudian memperbanyak sholawat kepada Rasul, itulah kewajibannya. Makanya apabila kita betul-betul mencintai, wujudkan, kita nanti akan lurus. Karena al-mar'u ma'aman ahaba, orang akan dibersamakan dengan yang dicinta. Kenapa? Karena dia akan mengamalkan sebagaimana apa yang diamalkan oleh orang yang dicintainya. Dia cinta Rasul,
Tentunya perilakunya seperti Rasul, bukan semata hanya hiasan yang ada di lisan, tapi tanpa bukti sama sekali. Semoga kita mendengar, semoga kita paham, semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat kepada kita, semoga Allah memberkahi kita, sehingga kelak kita akan bersamakan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barwalakum bilayati wal hakim. Aku qouli hadza, astaghfirullah wastaghfiruh, innallaha wal ghafurur rahim.